digunakan, dan terakhir keuntungan dan kelemahan dari kriptografi keamanan. Bagaimana keseruannya? Mari kita cek pada video tutorialnya. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Keamanan wireless 802.11g. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kita akan membahas jenis keamanan yang digunakan, keuntungan dan kelemahan, konfigurasi SSID menggunakan Cisco Packet Tracer, keamanan pada Cisco Packet Tracer. Oke, langsung saja. Yang pertama, jenis keamanan 802.11g. Terdapat 3 jenis keamanan yang digunakan oleh 802.11g. Yang pertama itu WEP atau Wired Equivalent Privacy, di mana WEP adalah suatu metode pengamanan jaringan berkabel menggunakan standar keamanan dan enkripsi pertama yang digunakan pada wireless. Yang kedua, WPA atau Wi-Fi Protected Access, pengganti WEP yang menggunakan kunci keamanan statik dengan menggunakan TKIP atau Temporal Key Integrity Protocol yang mampu berubah secara dinamis. Dan yang ketiga itu adalah MAC filter, merupakan metode filtering untuk membatasi hak akses dari MAC address yang bersangkutan. Yang kedua, kelebihan dan kelemahan WA. Kelebihan 802.11g. Yang pertama, WEP. Kelebihannya, saat user hendak mengkoneksikan laptopnya, user tidak melakukan perubahan setting apapun. Semua serba otomatis, dan saat pertama kali hendak browsing, user akan diminta untuk memasukkan username dan password. Kelemahan, yang pertama, masalah kunci yang lemah. Algoritma RC4 yang digunakan dapat dipecahkan. Yang kedua, WEP menggunakan kunci yang bersifat statis. Yang ketiga, masalah inisialisasi vektor atau IV WEP. Dan yang terakhir itu masalah integritas pesan Science Leak Redundancy Check atau CRC 32. Yang kedua, WPA. Kelebihan, meningkatkan enkripsi data dengan teknik Temporal Key Integrity Protocol atau TKIP. Enkripsi yang digunakan masih sama dengan WEP, yaitu RC4, karena pada dasarnya WPA ini merupakan perbaikan dari WEP dan bukan suatu level keamanan yang benar-benar baru, walaupun beberapa device ada yang mendukung enkripsi AES, yaitu enkripsi dengan keamanan yang paling tinggi. Kemudian kelemahan WPA sampai saat ini adalah proses kalkulasi enkripsi-dekripsi yang lebih lama dan data overload yang lebih besar. Selanjutnya, konfigurasi SSID dan keamanan 802.11g. Kita lanjutkan pada simulasi di Cisco Packet Tracer. Oke, see you. Oke teman-teman, selanjutnya kita lanjutkan pada simulasi di Cisco Packet Tracer. Untuk yang pertama kali, kita akan mencoba membangun sebuah jaringan di mana kita akan menambahkan sebuah PT Cloud sebagai ISP. Ini kita ganti aja namanya. Caranya seperti kita klik, kemudian kita ke config, kemudian display name ini kita ganti. Beratnya ISP kita penyedianya adalah Moratel seperti ini. Kita close, dia akan berubah Moratel. Kemudian kita tambahkan sebuah MikroTik di sini, router. Kita pilih dia yang PT router seperti ini teman-teman. Kita letak di sini. Selanjutnya ini bisa juga kita ganti namanya seperti yang tadi ISP. Kita ganti di sini. Kita tunggu sebentar, dia lagi bootingnya. Oke, kita klik OK.
Kemudian display name ini kita ganti jadi router penghubung, router nirkabel seperti ini. Oke, kita close, dia berubah teman-teman. Kemudian kita tambahkan sebuah access point. Di sini kita bebas ya teman-teman. Tapi pada kesempatan ini saya akan mencoba menambahkan dua access point. Yang pertama saya akan memilih WR yang ini. Kita letak di sini. Yang satu lagi saya akan mengambil access point PT. Nah, seperti ini. Nah, di sini saya akan menggantikannya terlebih dahulu, menggantikan namanya dari config, kemudian display name. Saya akan membuat ini menjadi nirkabel AP nirkabel 1. Ini di akses point yang satu lagi kita akan membuat namanya menjadi access point nirkabel 2. Seperti ini. Kemudian kita akan menambahkan beberapa harian. Kesempatan ini saya akan mencoba menambahkan sebuah laptop, sebuah komputer untuk si klien daripada nirkabel 1, dan untuk si nirkabel kedua saya akan mencoba menambahkan sebuah smart device, kemudian wireless tablet. Oke, ini teman-teman dia masih mengarah ke arah nirkabel 1 ya teman-teman. Caranya bisa kita setting lagi di sini. Dari wireless default ini kita ganti menjadi AP nirkabel 1. SSID nya kita ganti menjadi AP nirkabel 1. Kemudian kita close, dia akan terputus karena yang diterima oleh si perangkat smartphone sama tablet ini dia adalah yang default. Di nirkabel 2 dia masih default. Kita bisa ubah juga pada port 1 SSID nya kita ganti menjadi AP nirkabel. Seperti teman-teman, kita close saja, dia juga akan terputus. Oke, selanjutnya untuk pertama-tama kita akan melakukan koneksi terlebih dahulu antara si ISP dengan router, kemudian dari router ke kedua access point ini. Yang pertama kita klik connection yang tanda petirnya teman-teman. Kemudian untuk mempercepat, kalau teman-teman belum mengerti untuk pengkabelan, bisa mengklik yang automatical cable seperti ini, atau jika sudah mengerti langsung bisa pilih kabel-kabel yang ada di sini. Saya mau cepat, saya pilih yang automatical, kemudian kita klik di ISP, kemudian kita klik lagi di router. Nah, seperti ini. Sama halnya untuk si router sama si access point WRT 300M. Untuk si access point yang ini kita membutuhkan sebuah perangkat lain yang namanya itu adalah switch atau hub. Saya akan mengambil di sini PT switch seperti ini. Kita naikkan sedikit. Oke. Kemudian kita hubungkan dari router ke switch. Dari switch ke access point. Sebenarnya bisa saja langsung ke access point, tapi saya mau membangunnya seperti ini, menambahkan sebuah switch. Oke, selanjutnya ini kan koneksinya masih merah, berarti dia belum terhubung.
Cara mengatasinya, kita bisa ke router, double klik router, kemudian config. Oke, ini kita geser terlebih dahulu. Untuk memastikan kabelnya, kita bisa mengarahkan kursor kita ke kabel ini. Nah, di sini akan muncul dia SE0 dan SE20. Berarti di router dia SE20. Lihat serial 20 yang ini kita hidupkan, maka dia akan hijau. Nah, seperti teman-teman. Kemudian untuk si wireless yang ini, dia menggunakan kabel FA00 dan ini FA10. Oke, kita hidupkan juga FA00. Kita hidupkan FA10 juga kita hidupkan. Nah, dia sudah hijau ya teman-teman. Oke, selanjutnya untuk menghubungkan antara si klien dengan si wireless ini, caranya seperti ini. Oke, karena si laptop sama si PC belum terkonfigurasi atau memiliki perangkat wireless, jadi kita harus melakukan setting terlebih dahulu dengan cara klik laptopnya, kemudian ke physical, sini physical, kemudian kita scroll ke bawah. Pertama-tama kita harus mematikan dulu power daripada laptop ini dengan cara klik yang ini. Nah, dia udah mati. Kemudian ini kita drag, kita buang ke arah sini. Kemudian kita memasukkan port yang ini. Oke, kita hidupkan kembali. Oke, kita close. Sama untuk PC juga kita lakukan hal yang sama. Kita matikan powernya, drag, ini kita drag lagi, kemudian scroll terus kita hidupkan lagi. Oke, ini belum terhubung ya teman-teman, karena si wireless yang belum kita setting. Oke, jadi di sini perlu kita ketahui penerapan yang kita lakukan adalah keamanan daripada W02.11 di mana untuk keamanannya kita akan menggunakan keamanan WEP. Kita klik access point di kabel 1, kemudian ke bagian wireless. Di sini kita akan memilih yang WEP untuk keamanannya. Kemudian kita disuruh untuk memasukkan WEP key. Di sini yang bisa kita masukkan adalah bilangan heksadesimal, di mana yang bisa kita masukkan antara 1 sampai 9, kemudian A sampai F. Seperti itu ya teman-teman. Jadi saya akan membuat di sini untuk WEP key-nya adalah A, B, C, D, E 54321. Kemudian kita close. Sama untuk si access point yang ini juga yang kedua, untuk berkabel 2 kita ke port 1, kemudian kita pilih authentication-nya menjadi WEP. WEP key-nya kita ganti jadi 12345 CDA. Oke, seperti itu. Kita close. Kemudian untuk menghubungkan ini tidak seperti yang biasa, karena dia udah kita ganti SSID-nya menjadi berkabel, bukan default lagi. Jadi untuk menghubungkannya kita ke laptop atau si kliennya, kemudian ke desktop, kita pilih PC wireless. Oke, seperti ini. Di bagian sini, ini artinya belum terhubung atau loading mencari perangkat. Tapi untuk menghubungkannya kita bisa langsung ke tab connect. Kemudian kita tunggu untuk SSID dari access point akan muncul seperti ini. Ini akan kita hubungkan ke access point di kabel 1. Kita klik access point di kabel 1, kemudian kita connect. Nah, di sini dia akan meminta
WEPK yang tadi, berarti kita masukkan di sini A B C D E 54321. Kemudian kita connect. Untuk mengecek koneksinya kita bisa ke link information lagi. Jika dia bentuknya seperti ini, berarti dia sudah terhubung. Ini kita close. Nah, dia sudah terhubung ya teman-teman. Hal yang sama untuk CPC juga kita lakukan seperti itu. Oke, ini juga sudah terhubung. Selanjutnya untuk si klien dari access point yang kedua, kita berbeda dengan PC dengan laptop. Di sini kita akan mengkopikan terlebih dahulu untuk koneksinya. Kita klik smartphone. Kemudian kita masuk ke config di bagian wireless. SSID-nya ini kita harus ubah menjadi HP nirkabel 2. Kemudian kita masukkan passwordnya di sini 12345 CBA. Kemudian kita close. Kita tunggu, maka dia akan terhubung. Nah, dia sudah terhubung. Sama untuk si tablet juga dengan hal yang sama. Dari config ke wireless, kemudian default kita ganti menjadi AP kabel 2. Authentication WP kita masukkan 12345, kemudian EDCBA seperti ini, maka dia akan terhubung. Oke, mungkin untuk koneksinya seperti itu teman-teman.